Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guys, cabai yang saya tanam sudah mulai berbuah sebagian, sekitar 50% dari tanaman saya tanam. Alhamdulillah mulai melebar dia guys. Ada yang tinggi, ada yang pendek guys ya. Tidak bermasalah, tidak jadi masalah mau tinggi atau pendek, yang jelas intinya gimana caranya agar supaya cabai itu rimbun dan banyak buahnya guys. Contoh yang di depan saya ini guys ya, ini udah tinggi guys, setinggi dada saya guys ya, setinggi dada saya, dan di bawahnya pun udah saya hidupkan tunas guys. Ada 2 tunas guys ya, ini guys, 1 2. Saya seperti ini caranya guys. Nanti insya Allah 1 bulan lagi ini udah melebar guys, yang ini guys ya, yang ini juga 1 lagi. Kita yang atas sudah guys ya, ini lebarnya udah, yang di atas ini udah sekitar kurang lebih 1 meter guys ya. Alhamdulillah, ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jaraknya ada yang 80 ada yang 80 kali 90 guys ya, untuk bahan perbandingan agar sobatku semua tahu. Dan ini guys, ada yang lebih pendek lagi guys, ini yang lebih pendek lagi guys ya, dan ini ada lagi lebih pendek lagi guys. Nah, ini kemarin sempat daunnya kuning semua guys ya, tapi kita terus kita kendalikan dengan insektisida dan juga fungisida guys ya. Ini alhamdulillah udah mulai hijau guys. Oke, ini juga pun alhamdulillah guys ya. Nah, tadi guys, agar supaya dia makin subur guys ya, caranya guys, apabila udah tinggi seperti ini guys ya, hidupin cabang guys ya, bawahnya seperti ini guys. Ini kalau sebelumnya saya hidupin cabangnya sampai dia keluar batang P ya guys ya, batang P, dan mulai agak melebar kurang lebih 30 cm lebarnya guys ya, baru kemudian saya hidupkan guys cabang bawah seperti ini guys ya, seperti ini. Terus 1 lagi seperti ini guys. Ini 3 guys ya, ini 1 ini. Nanti caranya guys ya, ini otomatis kita miringkan guys ya, di batang ini kita miringkan guys, yang pasang anjir guys ya. Ini pun kita pasang anjir juga guys, kita tarik guys ya, agar supaya dia nanti bisa melebar kanan kiri guys ya, biar tidak ibaratnya jangan sampailah saling tumpang tindih guys ya. Saya seperti caranya guys, seperti tanaman cabai yang sebelumnya pernah saya upload guys ya. Ini saya nggak banyak guys, ini saya tanam di belakang rumah guys ya. Sebenarnya bisa muat banyak sih, bisa muat sampai dengan kurang lebih sekitar dekat 1000 lah guys ya, kalau sama samping belakang rumah. Cuma karena saya ada kesibukan lain guys ya, yaitu tanam terong ungu guys. Jadi ini cabai ini hanya untuk ya, kalau pas lepas pulang dari kebun lihat cabai gimana keadaannya sambil diurus guys ya. Ini guys, alhamdulillah sudah mulai berubah. Bahkan ada juga ini yang tumpang sari dengan kunyit guys ya. Ini kunyit guys, ini cabenya guys ya, udah tinggi guys, udah setinggi lebih dari saya guys. Saya tingginya 160 guys, ini tinggi guys, tingginya udah lebih dari saya, sekitar 170 nih tingginya guys, cabai ini guys ya. Nah, ini tumpang sari dengan jahe merah dan kunyit guys. Nah guys ya, bisa lihat guys,
guys ya. Dan ini pun lebarnya pun yang satu ini ada yang lebih lebar lagi guys. Ini udah mencapai, ini satu batang ini guys ya. Ini hanya satu batang guys. Ini sekitar 1,5 guys lebarnya guys. Ini guys ya. Ini pinggirnya guys. Dan ini pinggirnya guys ya. Ini guys. Ini satu batang hanya guys. Di sini guys. Terus di sana guys tuh guys ya. Lihat guys ya. Ini satu batang guys. 1,5 meter ini bisa jadi bisa nyampai dekat 2 meter nanti lebarnya guys. Intinya tadi guys di awal itu seperti yang pernah saya sampaikan, kalau tanahnya kurang subur, usahakan per lubang tanam itu 1 kilo organik guys, atau 1 kilo pupuk kandang, yaitu kotoran ayam yang sudah difermentasikan. Yang jelas kalau saya sih selalu dengan pupuk kandang yang pupuk ayam bertelur guys ya, ayam telur yang bukan ayam potong, ayam telur yang disebut kalau di daerah Bangkas ini ayam merah, kalau di Medan ayam Eropa guys. Ini guys, ini hanya satu rumpun nih guys, yang ini guys lebarnya sudah 1,5 meter guys, tingginya seleher saya guys, tingginya seleher saya yang ini. Kalau yang tadi itu udah lebih tinggi dari saya, 1,70 meter kurang lebih yang tadi. Kalau ini seleher saya tingginya. Ini guys, di satu rumpun guys. Apakah bisa lebih dari sekilo dalam satu rumpunnya? Bisa guys. Bahkan bisa nyampe 2 kilo guys. Bahkan bisa lebih guys ya. Intinya jangan dipaksa guys. Dalam arti jangan dipaksa, jangan terus-terusan. Misalnya seminggu sekali diberi pupuk kimia itu kurang bagus guys. Kalau saya biarkan jalan apa adanya, tumbuh apa adanya bibit tanaman cabai rawit itu. Intinya yang pertama sekali, waktu sebelum kita tanam lahan tadi, kita beri kapur dolomit dulu guys ya. Terus kita gembur tanahnya, kita kita aduk ya guys, kita cakul, kita aduk rata. Kemudian setelah 21 hari atau paling cepat pun setengah bulan, baru kemudian di per lubang tanam itu beri organik sebanyak 1 kg guys ya, atau pupuk kandang kotoran ayam yang sudah kering, yang sudah difermentasikan kan. Terus kemudian pemupukannya itu saya nggak ngepres guys. Saya lakukan untuk yang pertama sekali, saya lakukan itu setengah bulan, 15 hari setelah tanam guys ya, baru saya lakukan pemupukan. Baru lepas itu per 10 hari boleh guys, atau per 15 hari guys. Atau guys, itu kalau untuk cabai guys, beda dengan tanaman terong guys ya. Kalau tanaman terong saya 5 hari sekali guys. Kalau tanaman terong memang itu harus fresh karena umurnya nggak panjang guys ya. Walaupun panjang tapi buahnya nggak optimal gitu guys. Kalau cabai umurnya panjang guys, bisa lebih setahun, bahkan bisa nyampe 2 tahun guys. Makanya saya sampaikan tadi, saya bilang tadi, kalau saya pribadi nanam cabai rawit ini, saya tidak ngepres pemupukan kimianya. Tapi kalau untuk pemberian pupuk organik saya 1 kilo. Bahkan saya pernah nanam, tapi nggak banyak guys ya, sekitar 7.000 tanaman. Itu saya beri per lubang tanamnya 1 kilo organik, 1 kilo kotoran ayam yang sudah kering, yang sudah difermentasikan. Subhanallah guys, tingginya luar biasa, lebarnya pun minta ampun guys ya. Sementara pemberian pupuk kimia ini saya hanya lakukan yang pertama sekali setelah 10 hari, paling cepat 10 hari setelah tanam, bahkan ada yang 15 hari setelah tanam guys. Tuh. Tapi ya tidak lepas dari perangsang daun guys ya, sebelum berbuah, perangsang daun, setelah berbuah, perangsang buah kita pakai guys ya. Tidak lepas juga dari pengendalian insektisida dan fungisida guys ya. Tadi guys. Jadi
Intinya sebenarnya lebih mudah budidaya cabai rawit daripada budidaya terang ungu guys. Kenapa saya katakan demikian? Karena berdasarkan bukti yang saya alami sendiri atau pengalaman saya, lebih mudah budidaya cabai rawit guys. Karena gini, tadi seperti saya katakan, cabai rawit ini perawatannya saat pemberian pupuk kimia itu jangan dipaksa guys. Ya, jangan dipaksa. Ya pupuklah, berikan pupuk kimia itu jangan terlalu banyak guys ya, sekedarnya saja guys. Kira-kira kalau yang seperti ini guys, ini saya beri paling ya guys, nggak banyak guys ya, 1 sendok makan setengah guys, 1,5 sendok makan guys kalau yang udah seperti ini guys ya. Ini. Nah itu pun saya beri per 15 hari guys kalau yang seperti ini guys, bukan per 10 hari apalagi per 7 hari guys, enggak. Karena saya masih ingat waktu pertama kali saya tanam cabai rawit itu tahun 2013, itu tanpa ilmu sekali guys ya, tanpa ilmu sekali. Saya hanya dengar kata orang. Waktu itu saya tanam, memang kebetulan lokasi tadi baru dibuka dan memang belum pernah ditanam tanaman guys ya, tanaman cabai atau hortikultura lainnya. Dan lokasi waktu itu habis dibakar guys ya, bisa jadi guys ya. Jadi tanaman yang saya tanam itu ada yang tingginya guys ya 2 meter lebih guys. Waktu itu saya masih ingat sekali guys, tahun 2013. Sampai pun saya manennya itu pakai tangga guys ya, tangga dibentuk seperti apa namanya guys, agar supaya bisa metik cabai guys. Saya masih ingat sekali waktu itu. Itu saya nggak pakai organik, enggak guys, pakai pupuk kandang atau ayam, enggak guys. Waktu itu saya pakai bekas-bekas bakaran sampah atau bakaran kayu guys. Jadi tanah itu yang hitam-hitam tuh guys ya, kena bakaran sampah atau kayu, saya taruh di lubang tanah itu 1 sekop guys, 1 sekop yang biasa untuk orang aduk semen tuh guys ya. Per lubang tanaman itu saya 1 sekop. Ya alhamdulillah guys ya, tingginya luar biasa, buahnya pun banyak guys. Nah, tapi saya waktu itu saya memang belum tahu ilmu tanam cabai rawit, jadi buah itu banyak yang berguguran. Saya pikir kenapa gitu kan guys. Rupanya saya pelajari, oh rupanya kena lalat buah. Tapi alhamdulillah waktu itu tidak ada satupun yang terkena penyakit patek guys, atau penyakit antraknos guys. Alhamdulillah. Itulah awal saya mulai tanam waktu itu tahun 2013 guys. Saya masih ingat sekali, waktu itu saya tanam ada cabai rawit, ada cabai keriting, ada cabai besar merah, cabai merah besar, ada terong, ada tomat, sedikit-sedikit waktu itu guys. Karena saya memang belum pengalaman, baru mulai pertama sekali jadi Pak Tani waktu itu. Nah, kemudian saya pelajari mana yang secara logika bisa dipraktekkan. Nah saya praktekkan hingga hari ini guys, alhamdulillah guys. Nah, jadi semua itu untuk melakukan hal apapun bentuknya harus dengan ilmu guys, itu akan lebih baik lagi. Belum tentu juga kata orang itu benar guys, dan belum tentu juga kata orang itu salah. Tapi mungkin kita akan membenarkan kata orang itu apabila mereka sendiri sudah mempraktekannya dan sudah berhasil. Ah, mungkin itu bisa kita ikutin guys. Nah itu guys ya. Nah, jadi tidak terlepas dari itu semua guys ya, pengalaman adalah guru yang terbaik buat kita guys. Pengalaman adalah guru yang terbaik buat kita. Semakin kita terus menekuni suatu hal, akan semakin banyak ilmu yang kita dapat tanpa kita sadari guys. Tuh. Dan di selain juga kita harus terus belajar agar supaya lebih hasilnya lebih memuaskan lagi. Oke guys, kita lanjut lagi guys ya. Kita lanjut lagi. Ini ada juga yang tumpang sari dengan jagung guys ya. Jagung guys, malah ada jagung, ada kacang tanah guys. Kacang tanah guys ya.
ini cabenya guys. Nah, dia memang agak sedikit terhambat guys, tapi nggak masalah guys ya. Toh bentar lagi kacang tanah pun bisa dicabut guys. Ini guys, ini kacang tanah guys ya, di jagung. Ini walaupun tumpang sari tapi ada yang lebar guys ini guys ya. Ini ada yang sekitar dekat 1 meter kurang lebih guys ini guys. Ya. Ini. Kalau untuk cabai rawit ini sebenarnya nggak susah guys. Semua orang bisa melakukannya kok. Semua orang bisa menanamnya. Intinya ya tadi, usahakan tahu ilmunya, tahu caranya. Tuh guys ya. Ini, lihat guys ya. Ini ada jagung guys. Ini ada cabai. Tapi udah mulai berbuah. Masih kecil guys. Ini kacang tanah guys. Jadi ada tiga guys ya. Tumpang sarinya. Ada cabai, jagung, dan kacang tanah guys. Nah, kalau yang sebelah ini hanya cabai rawit dengan jagung guys. Guys ya. Cabai rawit guys. Ini jagung. Bisa dilihat guys ya. Nah, ini ya kalau seperti ini guys. Kenapa guys? Ini kurang unsur hara guys ya. Ini kurang unsur hara. Kemarin masih sedikit saya kasih pupuk organiknya. Apa bisa diberi lagi? Bisa guys, nggak masalah guys. Kita korek di sini guys. Ini tanaman guys ya, batang tanaman. Kita korek di sini guys, kurang lebih sekitar 15 sampai 21 guys. Korek keliling guys. Nah, beri setengah kilo lagi guys ya. Baru ditimbun guys. Saya seperti ini caranya guys. Insya Allah nantinya ini yang kuning ini bukan kuning penyakit guys ya. Ini kuning karena kurang unsur hara. Jadi insya Allah yang kuning ini bisa hijau segar lagi guys. Ya, bisa diperhatiin guys ya. Guys. Kalau ini jaraknya 80 kalau ini guys. Yang ini agak lebar guys. Ini agak lebar guys. Ini 80-90 guys ya. Kalau yang ini lihat tengahnya agak kosong guys. Dia masih kecil guys ya. Belum terlalu anu kali guys. Bisa lihat sendiri guys ya. Kecil. Rumputnya pun udah mulai tumbuh guys. Belum sempat bersihnya guys. Ini jagung pun udah mulai dipanen tadi guys ya. Jagungnya. Oke guys ya, itu saja pengalaman yang pernah saya alami dulu waktu pertama sekali saya jadi Pak Tani atau mulai bergelut di bidang pertanian. Mudah-mudahan ada manfaatnya guys ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.